Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofier Ramadan, dengan NIM D400230031. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pemahaman power, THD, dan rangkaian konversi daya. Langsung saja ke video penjelasannya. Oke, langsung saja. Pemahaman power, THD, dan rangkaian konversi daya. Pertama, perbedaan power instantaneous, RMS, dan rata-rata. Yang pertama, untuk power instantaneous, daya sesaat adalah daya listrik pada suatu titik waktu tertentu. Nilainya berubah-ubah seiring dengan perubahan tegangan dan arus listrik. Untuk rumusnya, PINST sama dengan VT kali IT. Untuk VT ini adalah tegangan sesaat, lalu untuk IT adalah arus sesaat. Untuk karakteristiknya, pada rangkaian AC, daya sesaat berfluktuasi secara periodik. Grafik daya sesaat menunjukkan gelombang yang naik dan turun mengikuti perubahan tegangan arus. Untuk daya sesaat berguna untuk menganalisis perilaku daya pada titik waktu tertentu, terutama dalam rangkaian yang memiliki beban non-linear atau gelombang tegangan yang tidak sinusoidal. Lalu ada daya RMS. Ini adalah nilai efektif daya listrik yang setara dengan daya DC yang akan menghasilkan efek pemanasan yang sama pada beban resistif. RMS adalah singkatan dari root mean square atau akar kuadrat rata-rata. Untuk rumusnya adalah PRMS sama dengan VRMS kali IRMS kali cos B. Untuk VRMS di sini adalah tegangan RMS. Lalu untuk IRMS yaitu arus RMS. Lalu untuk cos B-nya ini adalah faktor daya. Untuk karakteristiknya sendiri, daya RMS memberikan nilai tunggal yang mewakili daya rata-rata yang efektif. Nilai RMS sering digunakan dalam spesifikasi peralatan listrik karena mencerminkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan daya secara berkelanjutan. Daya RMS penting untuk menentukan kapasitas peralatan listrik, menghitung efisiensi energi, dan memastikan keamanan sistem kelistrikan. Lalu ketiga, power rata-rata atau average power adalah nilai rata-rata dari daya listrik selama satu periode waktu tertentu, biasanya satu siklus gelombang AC. Ini saya nyari gambarnya yang cocok, nggak ada ya teman-teman di Google. Lalu kita lanjut ke rumusnya, yaitu ada PAFG atau singkatan dari average sama dengan kurung 1 per T kurung kali P, T, dan DT. T di sini adalah periode waktu. Untuk PT ini adalah integral daya saat terhadap waktu. Lalu untuk karakteristiknya, daya rata-rata memberikan gambaran tentang konsumen daya total selama periode waktu tertentu. Pada rangkaian DC, daya rata-rata sama dengan daya sesaat. Daya rata-rata ini penting untuk menghitung biaya energi, menganalisis efisiensi sistem, dan merancang sistem kelistrikan yang efisien. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fenomena total harmonic distortion atau THD.
Untuk definisi, yaitu DAD adalah ukuran distorsi gelombang tegangan atau arus listrik yang disebabkan oleh adanya harmonisa. Harmonisa adalah komponen frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasar atau fundamental. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dalam sistem kelistrikan ideal, gelombang tegangan dan arus berbentuk sinusoidal murni, namun beban non-linear dan perangkat switching dapat menghasilkan harmonisa yang menyebabkan distorsi gelombang. Harmonisa dapat berupa harmonisa ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya, atau harmonisa genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Harmonisa ganjil lebih umum ditemukan dalam sistem kelistrikan. THD sendiri dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan seberapa besar distorsi gelombang dibandingkan dengan komponen fundamental. Lalu kedua, untuk penyebabnya ada beban non-linear. Beban non-linear adalah perangkat yang menarik arus tidak proporsional terhadap tegangan yang diberikan. Contohnya adalah pelarut elektronik yang dengan satu daya switching (SMPS) seperti komputer, laptop, dan lampu LED. Lalu ada motor penggerak dengan pengatur kecepatan variabel atau VSD, peralatan las listrik, transformator yang beroperasi pada saturasi, lalu switching daya. Perangkat switching daya seperti penyarah, inverter, dan konverter frekuensi menghasilkan harmonisa karena proses switching yang cepat. Lalu ketiga, ada dampak dari total harmonic distortion ini, yaitu efisiensi sistem menurun. Yang dimaksud adalah harmonisa menyebabkan peningkatan arus RMS yang meningkatkan kerugian daya pada kabel, transformator, dan peralatan lainnya. Harmonisa juga dapat menyebabkan peralatan beroperasi pada suhu yang lebih tinggi, yang mengurangi umur pakai dan efisiensi. Lalu ada peralatan cepat panas. Harmonisa dapat menyebabkan peralatan listrik menjadi lebih panas karena peningkatan arus daya dan kerugian daya. Hal ini dapat merusak isolasi kabel, mengurangi umur pakai peralatan, dan bahkan menyebabkan kebakaran. Gangguan pada peralatan lain yaitu harmonisa ini dapat mengganggu pengoperasian peralatan elektronik sensitif seperti sistem kontrol dan komputer. Lalu ada resonansi. Harmonisa dapat menyebabkan resonansi pada sistem kelistrikan yang dapat memperkuat harmonisa dan menyebabkan kerusakan peralatan. Lalu keempat, ini ada solusi mengatasi total harmonic distortion. Pertama, filter harmonik adalah perangkat yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan harmonisa dari sistem kelistrikan. Lalu ada desain sistem listrik yang lebih baik, menggunakan transformator dan kabel yang dirancang untuk menangani beban non-linear. Lalu ada standar dan regulasi, mematuhi standar dan regulasi yang mengatur batas THD dalam sistem kelistrikan. Memahami THD sangat penting untuk menjaga kualitas daya, meningkatkan efisiensi sistem, melindungi peralatan listrik dari kerusakan. Dengan memahami penyebab, dampak, dan solusi THD, kita dapat merancang dan mengoperasikan sistem kelistrikan yang lebih andal dan efisien. Oke, untuk penjelasan dari THD, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis rangkaian rectifier AC to DC. Yang pertama, half wave rectifier atau penyarah setengah gelombang. Rangkaian ini menggunakan satu dioda untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Cara kerjanya, selama setengah siklus positif dari tegangan AC, dioda mengantarkan arus dan tegangan output mengikuti bentuk gelombang input. Selama setengah siklus negatif, dioda dapat mengantarkan arus dengan tepat output adalah 0. Untuk karakteristiknya, rangkaian ini sederhana dan murah karena hanya menggunakan satu dioda.
efisiensinya rendah karena hanya menggunakan setengah siklus dari gelombang AC. Untuk aplikasinya digunakan dalam aplikasi yang tidak memerlukan tegangan DC yang stabil, seperti pengisian baterai sederhana atau rangkaian sensor. Lalu yang kedua ada full wave rectifier atau penyarah gelombang penuh. Rangkaian ini menggunakan 2 atau 4 dioda untuk mengubah seluruh siklus gelombang AC menjadi DC. Untuk jenisnya, penyarah gelombang penuh dengan CT atau center tap menggunakan dua dioda dan trafo dengan center tap. Untuk cara kerja, selama setengah siklus satu dioda mengantarkan arus, dan selama setengah siklus negatif dioda lainnya mengantarkan arus. Lalu ada penyarah jembatan bridge rectifier, yaitu menggunakan 4 dioda yang disusun dalam jembatan. Lalu untuk yang ini ketiga, yaitu bridge rectifier atau penyarah jembatan, merupakan jenis penyarah gelombang penuh yang menggunakan 4 dioda yang disusun dalam konfigurasi jembatan. Keunggulannya adalah tidak memerlukan trafo dengan center tap sehingga lebih murah dan lebih ringkas, lebih efisien dibandingkan penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh dengan center tap. Untuk aplikasinya banyak digunakan dalam satu daya, berbagai peralatan elektronik, pengisi daya baterai, dan aplikasi industri. Oke, kita lanjut selanjutnya. Jenis-jenis rangkaian konverter DC to DC penjelasannya adalah rangkaian elektronika daya yang mengubah tegangan searah DC dari satu level ke level yang lainnya. Oke, kita langsung ke jenis-jenisnya aja. Ada buck converter, fungsinya adalah menurunkan tegangan DC dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Cara kerjanya adalah rangkaian ini menggunakan saklar, biasanya MOSFET, yang dioperasikan dengan frekuensi tinggi. Saat saklar on, energi disimpan dalam induktor. Saat saklar off, energi dalam induktor dilepaskan ke beban melalui dioda, sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih rendah. Lalu ada boost converter atau penaik tegangan DC, berfungsi menaikkan tegangan DC dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Untuk cara kerjanya, rangkaian ini menggunakan saklar dan induktor. Pada saat on, energi disimpan dalam induktor. Saat off, tegangan induktor ditambahkan ke tegangan input sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi. Lalu ada yang ini terakhir, buck boost converter, yaitu penaik atau penurun tegangan DC. Fungsi dapat menaikkan atau menurunkan tegangan DC tergantung pada siklus kerja saklarnya. Untuk cara kerjanya, rangkaian ini menghubungkan prinsip kerja buck converter dan boost converter. Saat siklus kerja saklar kurang dari 50%, rangkaian berfungsi sebagai buck converter. Saat saklar kerja lebih dari 50%, rangkaian berfungsi sebagai boost converter. Oke, kita kesimpulan, power instantaneous RMS dan rata-rata memiliki peran penting dalam analisis daya. THD dapat mengganggu sistem dan harus dikontrol untuk menjaga efisiensi. Rectifier digunakan untuk mengubah AC DC, sementara converter DC penting dalam manajemen daya. Sekian mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.